Melihat Feng Tianxing benar-benar tidak membohonginya, dia menjawab dengan hati-hati. Tuan Muda Feng, ada desas-desus bahwa Anda termasuk dalam garis keturunan batu giok beracun, dan ada desas-desus bahwa metode garis keturunan batu giok beracun secara khusus digunakan untuk menangani iblis. Puluhan ribu tahun yang lalu, batu giok beracun garis keturunan digunakan oleh 11 orang dahulu lainnya. Anda mungkin bisa menebak apa yang terjadi setelah garis keturunan dipadamkan bersama. Mendengar ini, mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Jadi mereka berpikir, aku di sini untuk balas dendam? Apakah untuk memusnahkan semua iblis? Sedu mengangguk tak berdaya. Meskipun saya tahu bahwa Tuan Muda Feng tidak berpikir seperti itu, saya tidak bisa memberitahu mereka. Wajah boros itu penuh dengan ketidakberdayaan. Ketika dia mencari informasi, dia telah menghubungi banyak orang. Dia tahu betul seberapa dalam prasangka setan-setan ini terhadap Feng Tianxing. Jadi dia bahkan lebih tidak berdaya. Itu sudah tersebar di antara iblis. Itu menjadi konsensus. Dan sekarang bahkan berkembang menjadi keberadaan, akal sehat. Silsilah giok beracun akan kembali untuk membalas dendam. 300.000 setan yang mati tanpa alasan dihilir adalah bukti terbaik. Tuan Muda Feng, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh bawahan Anda. Apakah Anda berharap 300.000 setan dihilir mati karena sumber air beracun? Mendengar ini, mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Dia bisa mengerti mengapa ada rumor seperti itu. Jika dia mengubah identitasnya dengan orang-orang di belakang layar yang memerintah para penguasa kota itu, dalam keadaan saat ini, dia tidak dapat menolak godaan seperti itu. Sedikit bimbingan saja bisa membuatnya berdiri di sisi berlawanan dari semua iblis, dan dia juga bisa menarik Selora ke dalam air. Jelas, ini adalah bisnis tanpa darah. Feng Tianxing berpikir sejenak. Jika terus seperti ini, belum lagi Feng Tianxing akan diserang oleh semua iblis. Dan bahkan payung pelindung Sera mungkin tidak dapat mendukungnya. Tetapi Anda tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Berlebihan. Kamu menyebarkan berita untukku dan mengganggu pandangan mereka. Sedu menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Tuan Feng, jika mereka masih bisa mendengarkan apa yang harus saya katakan, mengapa saya mendesah dengan Anda di sini? Tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, itu tidak berguna. Melihat Sedu tidak bisa memikirkan cara, Feng Tianxing menghela nafas. Bodoh, apakah saya ingin Anda menjelaskan? Buka pikiran Anda, karena mereka dapat memfitnah tujuan saya berdasarkan beberapa hal yang telah saya lakukan. Mengapa mereka tidak dapat memfitnah mereka secara bergiliran? Dengan cara ini, Anda mengatakan bahwa penguasa kota ini secara pribadi telah mencapai tujuan mempersiapkan eselon atas klan iblis untuk menjadi raja. Saya, Feng Tianxing, telah menerima perintah rahasia untuk menangkap para pemberontak ini dan melenyapkan para pengkhianat di dalam iblis. Klan, mata Hedu berbinar saat mendengarnya. Oke. Aku akan melakukannya. Dengan visi luar biasa yang dia miliki sekarang, dia secara alami mengerti apa yang akan terjadi jika berita ini menyebar. Orang yang makan melon akan jatuh ke dalam perang kata-kata. Semua yang mereka perdebatkan tidak dapat diverifikasi, dan tentu saja tidak akan pernah ada hasilnya. Dengan cara ini, identitas dan tujuan Feng Tianxing secara alami tidak akan mengakar terlalu dalam di hati orang-orang. Setidaknya tidak semua iblis harus berurusan dengan Feng Tianxing. Dan seperti bukti yang mereka cantumkan, Feng Tianxing menggunakan racun untuk membantai 300.000 setan biasa di dataran rendah. Tetapi Feng Tianxing memang memiliki kontak dengan setan kelas atas. Tetapi itu adalah penguasa kota ini. Sebagian besar posisi mereka dimenangkan dengan paksa, dan tidak mungkin bertemu dengan iblis di atas, yang juga merupakan bukti kuat dari kata-kata Feng Tianxing. Selama eselon atas ras iblis tidak mengirim seseorang untuk membicarakannya, ini adalah kasus yang belum terpecahkan. Tetapi jika Anda memikirkannya, Anda dapat memahami. Siapa di eselon atas ras iblis yang memiliki pikiran untuk menjelaskannya secara khusus untuk ras iblis? Bagaimana gajah raksasa bisa peduli dengan gemuruh semut? Ekstravagan mendapatkan pesanan dan dengan cepat mengatur seseorang untuk melakukannya. Begitu si boros pergi, dan memasuki tenda. Tuan Hui Feng, selama 10 hari yang Anda tinggalkan, pelatihannya cukup efektif. Tetapi setelah kemenangan, Jenderal Sera memulai perang dengan mereka dan kembali setelah kekalahan telak, kehilangan total lebih dari 5.000 setan. Klan itu hampir seperempat bawahan Sara. Feng Tianxing mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Sarona yang dulu membuat kesalahan yang begitu sederhana? Dan menjelaskan tanpa daya. Bukan karena Tuan Muda Feng berkonflik dengannya. Dia ingin membuktikan bahwa kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya dan dikalahkan oleh para penguasa kota itu. Ketika sampai pada masalah ini, Feng Tianxing hanya ingat bahwa dia dan Sera hampir menemui jalan buntu di kaki Gunung Suangfeng. Tetapi untungnya dia mengambil kesempatan untuk berpura-pura tidak sadarkan diri, jadi dia melarikan diri. Namun, dia masih menganggap remeh dampak kejadian ini terhadap Sera. Sera terlalu bersemangat untuk membuktikan idenya, tetapi dia tidak menyangka akan kehilangan seperempat tenaganya setelah kalah. Ini sudah merupakan kerugian besar. Tenaga kerja yang sudah tidak mencukupi sekarang bahkan lebih buruk.
Tidak lagi sesederhana sebelumnya untuk bersaing dengan para penguasa kota iblis. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Tetapi bagaimanapun, itu telah menjadi fakta yang mapan. Dan sia-sia untuk memikirkan bagaimana memilih sejak awal. Lebih baik mencari tahu apakah ada obatnya. Apa yang terjadi di kamp? Menurut rencana pelatihanku, mereka seharusnya melakukan kontak dengan formasi dan dandanan militer. Mendengar Feng Tianxing menyebutkan ini, wajah dan sedikit tersenyum. Tuan Feng, untuk iblis-iblis ini, tidak ragu menanggung reputasi ditolak oleh iblis. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, saya merasa kasihan pada Tuan Feng. Feng Tianxing melirik dan tanpa diduga. Dari sorot matanya, dia mengerti alasan kejadian ini, dan dia tercengang untuk beberapa saat. Pada awalnya, itu hanya untuk membuat iblis-iblis ini mematuhi perintahnya dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada iblis-iblis itu. Tetapi saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Mereka tampaknya salah paham bahwa Feng Tianxing tidak bermaksud melakukan apapun untuk mereka, tetapi hanya membutuhkan sekelompok orang untuk mengikutinya untuk menebusnya. Adapun fakta bahwa dia dicerca oleh orang lain, itu hanya kebetulan. Kecelakaan yang agak manis. Feng Tianxing tentu saja tidak punya rencana untuk menjelaskan. Dia membutuhkan bawahannya. Dia membutuhkan bawahan yang setia. Dan setan di bawah bawahannya ini adalah pilihan terbaik. Oke, aku tahu. Latihannya masih seperti biasa. Dan sekarang bukan saatnya kita menunjukkan tangan kita. Dan, pergi dan beli nyawa beberapa penjahat. Dan biarkan mereka menanyakan tentang berita penguasa kota iblis. Informasi berharga apapun. Beri hadiah ratusan sutra. Beri mereka nama. Dan bergabunglah dengan kemahku. Dengan hadiah yang begitu besar. Feng Tianxing tidak percaya bahwa setan-setan ini bisa duduk diam. Sekarang Sera dan dia sama-sama perlu mengulur waktu untuk bawahan mereka. Sera perlu berkumpul kembali. Dan Feng Tianxing membutuhkan pelatihan. Dalam keadaan seperti itu, solusi terbaik adalah menemukan para penguasa kota ini tidak bahagia. Lebih baik mendapat masalah di dasar aliansi mereka sehingga mereka bisa hancur. Dan, atur beberapa bawahan terpercaya untuk datang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dijelaskan, jika kamu dapat mengganggu pengaturan para penguasa kota itu, tonton saja sekali.